Masjid Baitul Qadim ing sanggrahan menika. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya saged istiqomah. Dzakarahumullahu fiman indah. Mereka itu disebut Allah kepada semua makhluknya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Andrianto Utomo, pembina Yayasan Indonesia Santun Berdakwah di Sukoharjo, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa kita tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan dengan keimanan kita pada tahun ini kita bisa meraih gelar takwa selepas bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di acara Sahur Bersama Tokoh. Dan di sini sudah ada Echa, Sabrina, Freya dari SMK 4 Bekasi. Tentu saja juga ada Gustav, dan tentu saja didampingi oleh Atef Setiabudi, dan nanti Algi, dan siapa lagi ya? Juga di sini ada Muhammad Fatih Ansori yang mendampingi. Oke, kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Kami menghadirkan seorang ustadz pendakwah yang menyamperi orang yang didakwahi, bukan karena diundang, menyamperi. Wah, di sana nih kelihatannya kurang nih Islamnya ya. Nah, disamperin tuh di desa-desa, di gunung-gunung, luar biasa ya. Kita menghadirkan Ustadz Aris Andrianto Utomo. Beliau adalah sekretaris atau pembina, pembina dan pendiri Yayasan Indonesia Santun Berdakwah Sukoharjo. Kalau yang sekretaris Muhammad Fatih Ansori. Di Sukoharjo terkenal dengan nasi liwet dan batik. Assalamualaikum Ustadz Aris Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahurnya di Rasul sekarang nih. Tidak di Sukoharjo ya. Dulu kalau nggak salah Mas Aris hobinya naik gunung ya? Iya, alhamdulillah. Waktu muda dulu. Waktu muda. Gunung apa aja saja yang sudah didaki? Merbabu, Merapi. Waktu pertama itu Merapi. Merapi, Merbabu, Lawu, sama Wilis. Gitu. Waktu di Merapi itu kelas 2 SMA kalau nggak salah. Apa nikmatnya naik gunung? Nikmatnya itu ada hal yang baru di sana. Kemudian ya salah satu yang bikin itu ketegangan lah, adrenalin. Adrenalin. Saya di di Merapi itu sempet hampir jatuh gitu. Karena kan di sana waktu dulu sebelum ada erupsi itu konturnya itu tebing-tebing. Nah, karena masih muda, pengen hal yang baru, kita kayak seakan-akan mau naik tebing gitu. Tapi kan nggak ada ilmunya, hanya bekal berani saja. Hampir kepleset itu, hampir jatuh. Tapi alhamdulillah masih bisa meraih. Kalau jatuh lumayan juga. Iya, ya? itu ya. Oke. Grup pencinta alamnya namanya Jaguar. Apa kemenangan dari Jaguar? Jelajah Gunung Alam Belantara. Ini keren yang beri nama nih Jaguar, Jelajah Gunung Belantara. Oke, tapi sekarang Ustadz Aris Utomo sibuk berdakwah ke daerah-daerah, ke desa-desa di mana di situ komunitas Hindunya masih banyak. Gimana bisa diceritakan arah melintang dakwahnya nih? Ya, jadi kita sebelum masuk di daerah Anggras Manis, itu namanya desanya Anggras Manis, Jenawi, Karanganyar. Jadi sebelum masuk ke sana, kita dapat kabar itu bahwasanya di situ itu ada 11 masjid, korbannya Idul Adha itu cuma 1 kambing, 1 ekor kambing gitu.
Ada isu begitu sampai ke kita gitu. Akhirnya kita survei tempatnya. Dan memang laporan dari warga itu memang minim. Minim di sini bukan masalah ekonominya, tapi kesadarannya. Jadi kesadaran untuk berkorban itu masih kurang di daerah itu. Akhirnya karena di Solo, di tempat kita tinggal itu berlimpah kalau korban Idul Adha itu. Masjid itu biasanya 5, 6, bahkan ada yang 12 ekor. Maka kita galang bagaimana yang korban itu mau berkorban di daerah itu. Akhirnya terkumpullah 3 ekor sapi, 5 ekor kambing. Tahun 2021 itu. Wah, gimana senangnya tuh Pak Rogar situ. Iya, jadi luar biasa kita. Dan itu lagi, karena kan itu daerahnya daerah lereng Candi Cetho. Itu kan naik turun ya, itunya jalan ke sana itu. Tapi Anda kuat karena lagi gunung kan. Cuman kan masalah mobil itu kan agak susah gitu kan, kalau bawa barang yang itu. Kalau mereka bangun rumah itu pasir itu kan tidak sampai ke atas, cuma di bawah nanti diangkut pakai kol gitu kalau beli pasir. Nah, berdasarkan itu maka kita tanya ini, di sini ada yang jual sapi nggak untuk korban? Oh, ada Pak gitu. Kita itu lebih murah daripada kalau beli di Solo kan, itu daerah itu lebih murah 1 jutaan lah. Maksudnya kalau di Solo itu urunan 3 juta, 3,4, waktu itu urun 2 juta atau 2,5 juta sudah dapat besar gitu. Akhirnya kita kumpulkan dana, korban di sana, belinya juga di sana, belinya di situ. Jadi menghidupkan petani di situ, laku juga itunya sapinya begitu, 3 ekor sapi. Nah, alhamdulillah ketika kita pada hari H kita laksanakan penyembelihan sapi sama 5 ekor kambing itu, antusias warga itu cukup besar itu karena memang belum pernah ada waktu itu. Jadi akhirnya jadilah satu kegiatan korban di sana. Kemudian dari warga sana bilang, Pak Ustadz, ini kami di sini tidak saja membutuhkan seperti ini Pak Ustadz. Kita membutuhkan pembinaan. Jadi di sini itu ada banyak mualaf Hindu yang masuk Islam yang butuh pendidikan. Jadi mereka butuh belajar Al-Quran, kemudian fikih harian lah untuk masalah sholat, masalah berwudu, masalah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu mereka butuh pendidikannya. Bisa nggak dikirim kita Ustadz, ya belajar seminggu sekali ke sini gitu. Baik, kita akan upayakan begitu. Akhirnya kita koordinasi untuk pengiriman Ustadz ke Agras Manis ini. Itu kan pelaksanaan kita korban itu di bulan Mei 2021 pas Idul Adha. Lah, kita baru bulan Septembernya itu kita kirim itu Ustadz tenaga dai. Ya, awal-awal itu 20 sampai 21, 3 mobil lah kita kirim ke sana itu. Siap pekan tiap hari Senin. Sejauh mana pemahaman mereka tentang Islam, orang-orang di desa itu? Masih sangat awam sekali, karena memang masyarakat sana itu bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak pernah sekolah, tidak pernah bahasa Indonesia. Usianya 60-70 tahun. Nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa aja. Bisanya bahasa Jawa. Waduh. Jadi itu tantangan tersendiri bagi kita ini. Artinya kita dalam menyampaikan itu tidak bisa cuma nanya bahasa Indonesia saja. Kita di samping harus menguasai materi, kita juga harus menguasai bahasa itu, sehingga mereka itu bisa tertarik dan minat gitu loh. Itu mesti Gus Baha yang iya, Gus Baha. Iya, model-model seperti pendekatan Gus Baha yang sesuatu yang susah kita sampaikan dengan cara yang enak sehingga bisa dipahami dengan mudah. Gimana memilih diksi-diksinya supaya dakwah yang kita sampaikan ada yang tidak bisa diterjemahkan gitu, sensasinya itu ke dalam bahasa Jawa. Jadi kita harus pelajari dulu budaya Jawa, termasuk saya. Akhirnya saya belajar nembang gitu kan, pakai nembang gitu Pak. Jadi akhirnya saya nembang, walaupun nembang itu saya cuma tiga tembang ya, 3 tembang saya bisa. Tapi 3 ini bisa kita kembangkan gitu untuk bisa menjadi satu media dakwah, penyampaian ke mereka dengan bahasa yang gampang dimengerti sama mereka. Pertanyaan apa yang Ustaz masih ingat dari mereka yang agak-agak lugu pertanyaannya gitu?
Pertanyaannya apa ya? Ya kalau mereka bertanya yang mendasar sederhana itu. Seperti apa namanya masalah yang ritual di dalam Islam, seperti gimana cara sholat, cara wudu. Kemudian kalau kita berkorban itu kalau utang gimana Ustadz gitu. Jadi kita berkorban utang itu bagaimana, boleh apa enggak gitu. Itu pertanyaan yang saya masih ingat itu. Kan waktu itu menjelang korban yang kedua ya. Jadi kita pertama itu memang minim yang korban, kemudian yang kedua ini sudah mulai ada kesadaran. Jadi masjid itu ada 2 ekor sapi, ada 1 ekor sapi begitu. Nah kemudian ada pertanyaan, gimana Pak Ustadz kalau kita korban itu uangnya hutang gitu. Itu yang. Gitu ya. Jadi. Tapi semangat dia untuk bagus ya untuk belajar Islam. Bagus itu semangat. Yang Pak Warto namanya. Pak Warto ini dia itu tidak bisa bahasa Indonesia, tidak pernah sekolah. Kita ajari itu nggak nyentel-nyentel lah bahasanya itu. Nggak bisa-bisa. Tapi dia tetap datang itu bilang, Pak, kulo niki walaupun susah mengerti tapi saya tetap datang. Pokoknya yang penting saya datang untuk bisa ngaji gitu. Tadi Ustadz kan bilang bahwa mereka ada yang tadinya Hindu, ya, lalu pengen Islam. Masuk Islam. Bagaimana percikan itu bisa timbul ya? Nilai Islam dari mana itunya, idenya itu? Timbulnya itu gimana? Hidayah itu? Jadi awalnya itu memang kalau kita kan bukan yang mengawali. Jadi kita yang datang belakangan ya. Jadi kita yang nggak mengawali. Jadi memang awalnya itu ada pedanda. Pedanda itu pendeta Hindu yang masuk Islam. Nah dari pendanda inilah itu ya mereka masuk satu demi satu begitu. Di sana itu populasinya masih 50-50, separuh umat Islam, separuh umat Hindu gitu. Tapi memang bisa hidup berdampingan dengan baik sih. Jadi ada murid kita itu yang itu ibu-ibu, dia masuk Islam, dia sudah Islam itu. Kemudian dia serajin ngaji ke kita, tapi suaminya belum Islam, masih Hindu, begitu. Nah, itu gimana penjelasan itu ke mereka? Ya kita jelaskan supaya kan nggak bisa kita penjelasannya frontal hitam putih gitu. Yang jelas bagaimana ibu ini bisa Islamnya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh suaminya begitu. Karena kan kita bikin yayasan itu setelah ini kan kita bikin yayasan namanya Yayasan Indonesia Santun Berdakwah. Visinya itu maslahat dakwah untuk manusia atau disingkat madu manis. Gitu. Namanya menarik ini, madu manis. Madu manis. Jadi madu manis artinya maslahat dakwah untuk manusia. Untuk manusia. Maslahat itu kebaikan. Jadi bagaimana dakwah ini bisa dirasakan kebaikannya, manfaatnya, sama tidak hanya sekedar umat Islam, tapi orang yang di luar Islam juga bisa merasakan manfaatnya dakwah. Seperti madu. Madu ini kan obat, bisa menyembuhkan, tapi rasanya nggak pahit, manis gitu loh. Nah, itu kita yang hadirkan di situ. Jadi kita dakwah, kita awal-awal itu Pak, kita bawa bantuan sosial ya, seperti karpet untuk masjid, mukena untuk sholat, begitu itu. Kemudian ada donasi, kita akan galang donasi dari muksinin yang ada di Solo, kita sampaikan tentang kondisi dakwah, akhirnya mereka memberikan donasinya itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah itu salah satu madu manis tadi itu. Jadi dakwah, pengajaran, tapi mereka merasakan ada manfaatnya begitu. Oke Iwan Danawat masih di acara Sahur Bersama Tokoh, di mana kami menghadirkan Ustadz Aris Utomo, Ustadz Aris Andrianto Utomo. Beliau adalah pembina atau pendiri Yayasan Indonesia Santun Berdakwah Sukoharjo. Ini kata-kata santun, emangnya dakwah ada nggak santun atau bagaimana nih? Apa strategi? Jadi gini, sejarahnya itu kan ketika kita buat yayasan. Jadi kegiatan kita di Jenawi tadi Angkara Manis itu sebelum yayasan terbentuk. Kemudian kita harus tuntutan, artinya kita harus punya legalitas ya. Itu dengan yayasan. Kita mengajukan 10 nama itu ke Kumham untuk pendirian yayasan. Dari 10 nama itu yang maksudnya itu diterima itu dalam artian tidak ada nama yang sama. Itu Yayasan Indonesia Santun Berdakwah. Gitu.
Namanya keren. Itu kan berdasarkan Al-Quran di dalam surat Fussilat ayat 44 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Ini kita jadikan satu dasar kita di dalam berdakwah, itu surat Fussilat ayat 44 itu. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sayalah orang seorang muslim begitu loh. Berdasarkan ayat ini maka di situ ahsanu qaulan kan gitu. Ahsanu qaulan ini kan kalau kita terjemahkan secara simpel itu santun itu gitu. Ahsanu qaulan. Lalu bagaimana kulo nuwunnya terhadap orang yang akan kita dakwahi sehingga bisa diterima oleh mereka? Jadi ada beberapa kasus, beberapa cerita di balik itu. Yang kalau yang di Jenawi itu dengan tadi itu, dengan kita melaksanakan Idul Adha, penyembelihan hewan korban di situ, artinya bantuan sosial. Ada lagi kita kalau di Solo itu kelompok marginal. Jadi kelompok-kelompok yang memang dia itu mau datang ke majelis taklim tuh malu karena preman. Itu tubuhnya banyak tato begitu. Kemudian pecandu narkoba yang mau sembuh gitu. Nah ini kita masuk ke mereka itu ketika mereka ada konflik. Konflik dengan kalau di Solo itu kan ada laskar-laskar itu ya. Kita menjadi mediasi bagi mereka. Kemudian mereka itu juga minat untuk ngaji, Iqra dan kajian fikih yang dasar itu, akhirnya kita masuk. Jadi saya sendiri punya kajian Al-Hijrah itu yang pesertanya itu 30 orang. Dan baru 3 bulan ini, terakhir ini, saya minta supaya istri-istri mereka ini juga ngaji begitu loh. Jadi tidak hanya suaminya saja. Itu kan yang hijrah itu suaminya, istrinya mungkin belum. Tapi kalau istrinya tidak ada pendidikan, pemahaman Islam, itu nanti bisa terjadi miskomunikasi di rumah tangga begitu. Nah itu akhirnya kita juga 3 bulan ini sudah ajak para istri ini untuk ikut ngaji juga begitu. Masya Allah, ini pengorbanannya luar biasa ya. Lalu kapan Ustadz nih mencari uang untuk keluarga? Dakwah di desa-desa yang mereka tentu nggak ada uang dari mereka ya? Ya, alhamdulillah lah Allah memberikan jalan rezeki itu ya dari berbagai sumber yang kadang-kala tidak saya sangka-sangka itu. Saya pernah itu waktu mau ke Jakarta itu enggak punya sangu, ada urusan ke Jakarta gitu. Kemudian dari Jakarta cuman kirim tiket bis ke saya. Tiket bis itu 500.000 waktu itu. Saya ini kalau saya kasih di rumah istri saya untuk saya tinggali, saya pergi ini kurang gitu. Kemudian saya bekalnya kan kurang itu untuk tiket bis dan urusan di Jakarta. Saya bilang istri saya gini, "Mi, ini Abi mau ada urusan ke Jakarta, mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau sudah sampai Jakarta, Abi kirim duit gitu." Terus akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta itu kan dengan uang 500.000 itu. Sampai Jakarta ternyata urusan itu tidak seindah yang saya bayangkan gitu. Akhirnya sampai Jakarta sudah 3 hari ini saya nggak ada duit, saya nggak bisa ngirim ke rumah. Tapi saya heran, istri saya kok nggak nelpon 3 hari itu. Akhirnya hari ketiga tuh saya beranikan nelpon istri saya. Saya langsung minta maaf itu sama istri. "Mi, Abi minta maaf ya belum bisa kirim uang gitu." "Oh iya Abi, Umi lupa nggak nelpon Abi." "Kenapa? Ada apa emangnya?" "Kemarin tuh ada ibu-ibu datang ke rumah. Kan dulu Abi pernah toh ngasih tahu ada orang yang cari rumah, Abi kasih tahu itu rumahnya di sana dijual gitu. Ternyata dia tuh minta dan dia beli. Kemudian dia datang ke rumah itu ngasih tanda terima kasih 2,5 juta Bi. Sama bingkisan sama macam-macam. Oh iya, ya tapi Umi lupa, maaf ini nggak telepon Abi gitu. Gitu. Ya gitu-gitu. Seperti itulah itunya, dinamikanya. Dinamika ketika kita terjun di dunia dakwah, ada ya yarzuqullah min haitsu la yahtasib gitu kata ya Allah. Itu ada berapa orang yang terlibat di dalam perjuangan ini? Kalau total secara tercatat itu 35
dai. Cuman kan kita pemberangkatan itu biasanya 17 sampai 20. Jadi gantian. Jadi mungkin yang minggu ini nggak bisa, nanti minggu depan begitu. Jadi kita ada stok 35. Itu ya macam-macam. Ada profesinya yang tukang betulin jok, ada yang jual bubur, ada yang apa namanya karyawan, ada yang tukang bangunan, macam-macam profesinya. Tapi juga ada yang memang veteran gitu, yang sepuh kayak Pak Krisna. Ada, karena semangat dia. Jadi semangatnya untuk berdakwah itu tinggi dan seperti healing gitu loh kalau berangkat itu. Seperti dia kayak hiburan begitu. Gitu ada 6-7 itu yang sudah sepuh-sepuh itu, yang di antara dai kita. Dan kita mohon doanya juga. Ini saya kemarin baru dapat kabar salah satu dai kita meninggal, Pak Ustadz Komarudin. Ya Allah maghfirlahu wa'afi wa'fu anhu wala tahfidna arjarahu gitu. Supaya dia dapat ampunan ini. Jadi kemarin waktu saya berangkat tuh masuk rumah sakit, kemarin meninggal di rumah sakit. Sekarang dimakamkan di Polokarto. Meninggalkan istri dan anak ya? Iya, anaknya 6. Anaknya 6. Itu termasuk dai yang sepuh itu. Jadi yang beliau ini sudah tua tapi sudah sepuh ya. Cuman semangatnya itu luar biasa itu. Luar biasa, bisa menularkan semangat ke teman-teman ya. Bagaimana dia berdakwah tanpa apa ya istilahnya ada imbalan-imbalan ya. Iya, memang ya tidak ada. Susah loh cari orang seperti ini. Tidak ada imbalannya, cuman dari masyarakat kalau di Anggras Manis itu biasanya bawain kita sayur gitu. Jadi kita pulang itu mobil kita sudah penuh dengan, kan mereka petani sayur di lereng Candi Ceto itu, termasuk di Lawu itu. Kalau sampai sana apa saja yang diajarkan ke para masyarakat itu? Kita datang sore, nanti mulai pelajarannya itu pada maghrib. Pada maghrib itu belajar membaca Al-Quran dengan Iqra itu. Jadi kita ajar mulai dari alif ba ta, Iqra 1 sampai 6. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang sudah Al-Quran. Kemudian sudah apa namanya, walaupun mungkin ada juga yang masih susah ya, tapi dengan kita sabar mendidik mereka sudah ada yang Al-Quran. Kemudian setelah Isya, sholat Isya itu mereka belajar ilmu-ilmu dasar di dalam Islam. Seperti fikih harian, sholat, wudhu, kemudian tazkiyatun nafas. Kemudian kalau ini Ramadan ya kita sampaikan tentang masalah fikih Ramadan. Kemudian nanti akhir di Ramadan kita sampaikan masalah urusan zakat. Kemudian nanti setelah Ramadan itu biasanya masalah Idul Adha itu kita sampaikan tentang masalah materi-materi masalah penyembelihan hewan korban begitu. Mudah-mudahan Rasil bisa sampai ke sana ya. Iya, insya Allah. Tadi kemarin Pak Iksan mencoba itu untuk bagaimana supaya ada radio yang dibawa ke sana. Kalau itu gelombangnya sampai sana, nah itu nanti kita Rasil bisa sampai sana dan tiap hari itu bisa dakwah dengan metodologi yang dibutuhkan mereka, seperti mungkin tahsinul qiraah Quran. Itu kalau lewat radio, wah itu efektif banget gitu. Tahsinul qiraah ini kan harus kita melafalkan, Mbak, melafalkan atau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, bacaan di dalam Al-Quran itu kan harus berulang-ulang. Jadi di sini ada contohnya dari radio, nanti mereka mengikuti begitu, itu luar biasa itu Pak kalau bisa. Saya berharap itu. Jadi murid-murid ini para remaja, ibu-ibu, bapak-bapak atau beda-beda? Ibu-ibu, bapak-bapak. Beda-beda usianya gitu ya? Enggak, ibu-ibu, bapak-bapak. Remaja relatif sedikit, walaupun ada ya, ada. Ada yang anak-anak juga ada. Saya punya murid itu namanya Jovan sama Farhan itu. Sejak awal sampai hari ini sudah 4 tahun, tetap itu ikut itu. Anak-anak itu kelas 5 SD. Tapi bagaimana hasilnya? Kalau ada yang lalu sudah bisa membaca Quran sekarang? Ada yang sudah bisa baca Quran. Ini yang sudah bisa baca Quran di bawah itu, di Barokah itu sudah itunya tahsinul qiraah. Jadi sudah tahsin. Jadi tahsin ini sudah tidak mengenal huruf dalam artian makhrajul huruf itu. Itu kita kirim satu ustadz yang memang
menguasai itu untuk urusan itu gitu. Lalu tantangan lain apa yang dihadapi? Misalnya ada orang mabok-mabok gitu ada juga. Oh, kalau di sana enggak ada. Kalau di Anggresman itu. Ada di mana? Di Solo. Di Solo. Di Solo ya. Itu cuma jadi ini juga. Ya, jadi ya ini itunya lagi gini. Mabok-mabok ini kan sudah mereka ini ya, mereka apa? Sudah meninggalkan. Tapi yang ada di konflik keluarga itu masalah rokok. Rokok ini belum bisa ditinggalkan 100% ini, Pak. Nah, itu jadi konflik di keluarga. Konflik di keluarga itu gini. Ketika penghasilan pendapatan keluarga ini minim, kan mereka sebelumnya preman ini. Preman itu kan dapat upeti lah dari pabrik-pabrik itu. Artinya untuk urusan income keuangan di keluarga itu nggak masalah. Nah, ketika mereka hijrah, mereka berhenti dari aktivitas itu, mereka tinggalkan itu. Akhirnya kan mereka harus bekerja, dan bekerjanya serabutan. Ya tukang parkir, jaga keamanan, dan lain sebagainya, yang memang mereka harus mengeluarkan tenaga kan. Dan hasilnya pun tidak seperti dulu gitu. Nah, yang jadi persoalan itu urusan merokok. Merokok itu kalau hasilnya cuma 50.000 mamanya sehari. Sementara ini rokok ini harus 15.000 dia keluarkan kan. Artinya yang dibawa ke rumah cuma 35.000. Padahal anaknya 4 gitu kan. Ini kan minim banget ya. Ini terjadi konflik lah di keluarga itu. Saya ditanya, Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz gitu. Nih gini ya, saya ini tidak menjelaskan halal haramnya rokok ini ya. Tapi saya mau tanya, rokok itu baik apa enggak? Loh gimana Pak Ustadz? Maksudnya baik gitu. Gini, mestinya kamu kalau makan sate kambing, itu baik nggak? Itu baik. Kalau kamu bawa ke rumah tuh sate kambing, kamu beli sate kambing nih, jadi umpamanya 50.000 itu yang 20.000 untuk beli sate, kamu bawa pulang kan? Kamu panggil nggak anak istrimu untuk makan sate itu? Ya dipanggil lah Ustadz, supaya semuanya mereka bisa ikut makan gitu. Nah sekarang kalau rokok, kira-kira kamu bawa pulang rokok itu ke rumah, kamu panggil nggak anak istrimu untuk ikut-ikut ngerokok gitu? Ya enggak lah Pak Ustadz, wah iya ini masuk ini Ustadz penjelasannya masuk. Gitu. Saya harus cari ya iya penjelasannya seperti itu supaya mereka itu masuk. Oh ternyata kalau mereka merokok ya itu mereka mungkin kebutuhan, tapi kan itu bisa menjadi masalah di rumah gitu loh. Nah itu saya sampaikan itunya gitu Pak. Ada kerinduan nggak kalau misalnya ditinggal lalu Ustadz agak berapa lama mereka rindu gitu, pernah begitu? Iya itu kemarin saya di Anggres Manis itu kan hampir setahun saya tidak datang karena saya harus merawat ibu saya sakit kanker payudara, sudah menjalar ke tulang gitu. Jadi harus saya tunggu ibu. Akhirnya saya selama 1 tahun itu, hampir 1 tahun tidak bisa itu ditanyakan sama mereka itu. Gitu karena memang ya itu tadi ada yang ustadz itu cara mengajar iqra-nya itu baik, ada yang ustadz itu cara mengajar tadi masalah keislamannya itu baik. Nah saya itu mungkin ini menurut mereka cara mengajarkan Islamnya itu baik, pakai tembang dan lain sebagainya. Nah itu mereka nanya itu gitu. Mereka ada yang punya bakat seni nggak? Di antara mereka? Di antara mereka, saya nggak tahu, belum saya eksplor itu kalau itu. Yang di Solo maupun yang di sana, saya belum mengeksplor itu kalau untuk bakat seni itu, masalah itu. Oke, Iwan Nanawat masih bersama Ustadz Aris Andrianto Utomo beliau adalah pembina Yayasan Indonesia Santun Berdakwah Sukoharjo yang berdakwah ke desa-desa ya. Oke, ada lagi yang bisa diceritakan seluk liku berdakwah di desa? Ya ini karena memang keterbatasan dari kami baik pendanaan maupun personil, itu ada 3-4 tempat itu yang belum kita bisa datangi. Di daerah Manyaran, Wonogiri, kemudian di lereng Candi Gunung Merbabu,
itu juga belum bisa kita datangi. Jadi kalau memang ada dari pemirsa atau pendengar Radio Rasil yang bisa bergabung dengan kami, itu kami sangat terbuka untuk bisa berdakwah bersama kami. Boleh kami bacakan nomor HP dari Mas Haris apa? 085 323 737 729. Jadi nomor telepon Ustadz Haris Utomo adalah 085 kemudian 32 kemudian 37 lagi 729. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam pengembangan dakwah ini? Jadi kita setiap pekan itu membutuhkan dana sekitar 1 juta untuk mengirim dai ke tempat itu, karena kita butuh bensin untuk mobil, kemudian sama bukan honor ya, bukan ya? Bukan, nggak ada yang honor Pak. Di Yayasan Santun Berdakwah itu tidak ada honornya, tidak ada amplopnya. Kemudian untuk makan siangnya itu kita sediakan, itu 1 minggu itu 1 juta. Itu 1 tempat. Jadi kalau nanti kita mau masuk ke Manyaran atau ke mana itu ya butuh itu lagi gitu. Ya itu yang. Kemudian mobil ini kita juga masih baru punya 1 itu. Itu kan sekali berangkat itu kita 3 mobil. Nah ini yang 2 ini memang ada gantian lah dari Muhsinin yang ada di Solo itu, gantian meminjami mobil ke kita gitu. Bagaimana untuk menjaga keikhlasan mereka dalam berdakwah? Ya kita ada pembinaan setiap hari Sabtu malam, itu kita datangkan Ustadz untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Kemudian juga ada koordinasi. Kemudian juga seperti sekarang ini, kalau kemarin ada Ustadz Komarudin yang sakit, kita menjenguk, memberikan satu bantuan kepada beliau begitu. Jadi ya memang kita tidak di waktu kegiatan saja kita komunikasi, tapi di luar kegiatan itu, artinya di luar kegiatan yang kita adakan itu kita berkomunikasi, kemudian kita saling membantu di antara kita begitu. Tadi kita belum mendengar nih cerita sejarahnya berdirinya Yayasan Indonesia Santun Berdakwah, bagaimana ceritanya? Ya, jadi Yayasan Santun Berdakwah itu, Indonesia Santun Berdakwah itu awalnya itu sebenarnya dulu waktu 2019 ini kami ini berkumpul, teman-teman ini berkumpul untuk pendukungan pada Pilpres Pak Prabowo begitu. Dukung itu habis-habisan di Solo itu. Kemudian setelah itu selesai Pilpres ini kan masih ada semangat yang betul-betul bagus itu dari teman-teman. Akhirnya kita melanjutkan dari waktu lawannya Pak Jokowi 2019. 2019 itu kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi gitu. Nah di Solo itu euforia itu ke Pak Prabowo cukup besar waktu itu, tinggi gitu. Bahkan 2019 itu Solo ini termasuk yang golputnya itu berkurang. Kan golputnya termasuk tinggi itu. Nah, waktu terjadi Pilpres yang 2019 itu golputnya turun gitu. Karena memang tinggi itu pendukungan kepada Pak Prabowo. Harapannya tinggi juga waktu itu gitu. Nah, ketika sudah selesai, nah akhirnya kami tetap ini bagaimana nih supaya kita tetap ada kegiatan yang bermanfaat. Kan sayang ini aura sudah terbentuk kayak begini. Akhirnya adanya dibuat kajian itu, kajian yang namanya SKS Sanggerahan Keamanan. Jadi yang kegiatannya itu nahi mungkar sebenarnya. Jadi di Desa Sanggerahan ini kan ada beberapa warga masyarakat yang mabuk-mabukan gitu di kampung,
di jalan lah kita bagaimana melakukan nahi mungkar kepada masyarakat yang melakukan itu. Nah, karena itu ya juga ada sedikit banyak terjadi gesekan karena memang nahi mungkar ini dekat dengan masalah gesekan gitu. Akhirnya saya masuk ke teman-teman ini bagaimana kita melakukan itu dengan cara yang baik gitu. Karena jangan sampai kita melampaui batas sehingga orang itu tidak simpati begitu. Nah, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan pemahaman yang baik, dengan edukasi begitu. Nah, berjalannya waktu ini dari 2019 sampai 2020 terjadi COVID juga. COVID itu juga membuat kita banyak aktivitasnya itu kan jadi tidak maksimal dalam urusan kegiatan dakwah ini. Nah, masuklah di 2021 itu. 2021 itu ada di tengah-tengah kita kajian itu ada informasi dari Anggras Manis yang waktu itu 11 masjid di sana korbannya cuma 1 ekor kambing gitu. Akhirnya kita survei ke Anggras Manis dan memang masyarakat di sana itu mengharapkan adanya korban sapi korban dilaksanakan di Anggras Manis. Akhirnya kita koordinasi yang korban ini di Solo, kemudian terkumpullah 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kita laksanakan korban itu di Anggras Manis. Kemudian itu belum ada yayasan. Jadi ini cikal bakal yayasan itu dari kegiatan pertama pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, kemudian beralih ke kajian keislaman, kemudian beralih ke kita donasi korban ke Anggras Manis sana. Kemudian ada permintaan untuk dikirimnya dai di Anggras Manis itu untuk belajar Islam, karena memang ini kegiatan ini kalau tidak ada lembaga yang menaunginya, ini menjadi satu kegiatan yang liar kan, tidak bisa ada yang yang bertanggung jawab lah lembaga. Akhirnya kita buatlah Yayasan Indonesia Santun Berdakwah itu. Itu sejarahnya seperti itu, Pak. Lalu kegiatan Ramadannya bagaimana? Kegiatan Ramadan kita keliling. Jadi kegiatan Ramadan ini di desa-desa sekitar kita ngirim dai. Biasanya kalau di Solo itu ada kultum ba'da sholat Jumat sama ba'da taraweh. Nah, kita kirim ini dai kita untuk memberikan jadi imam, kemudian memberikan kultum di sholat taraweh, kemudian di sholat subuh gitu. Kemarin ada 8 masjid atau 9 masjid yang kita datangi itu di sekitar kita. Karena ada semacam keluhan dari warga sekitar. Artinya kan kita berdiri di Kelurahan Sanggerahan ya Nah, itu ada kenapa ini kok Yayasan Indonesia Santun Berdakwah ini tidak memberikan dakwah di sekitarnya, justru malah di jauh sana gitu. Akhirnya Ramadan ini kita jadikan satu momen untuk kita dekat dengan warga di sekitar kita begitu. Tanpa kita juga meninggalkan kegiatan dakwah kita yang ada di Anggras Manis. Jadi di sana kita tetap kirim, cuman itu lebih kegiatannya lebih dini. Jadi kita laksanakan baca Iqra itu kalau di luar bulan Ramadan ba'da maghrib, kalau di pas bulan Ramadan itu ba'da sholat asar. Jadi sore hari. Sore hari ba'da sholat asar, Iqra, kemudian nanti kita ba'da maghribnya itu buka, kemudian ba'da taraweh itu kita sholat taraweh, kemudian kultum itu kita sampaikan artinya kajian itu kita sampaikan di ba'da sholat taraweh. Di awal Ramadan biasanya sudah 3 kali ini kita mengirim ustadz yang kabir lah kalau bahasa kita itu, ustadz yang cukup terkenal, cukup bisa menyampaikan Islam itu dengan enak, yang jam terbangnya tinggi kita bawa. Jadi kemarin itu kan Ramadan jatuh hari Sabtu, tanggal 1 Maret. Nah, hari Jumatnya itu kan sudah taraweh. Nah, ini kita bawa ustadz-ustadz yang kaliber itulah ya.
kalau di nasional itu kayak sekelas Ustadz Abu Somad itu loh. Tapi di Solo ini ada kan yang Ustadz Abu Hasan, Ustadz Iqbal begitu, yang mereka jam terbangnya tinggi. Kita sampaikan, Ustadz, ini orang warga Anggras Manis ini kalau kita dakwah di Solo itu kan banyak ya majelis taklim yang menarik itu banyak. Sana itu nggak bisa mendapatkan ustadz-ustadz yang berkualitas, yang bagus, yang ngaji itu sekalian healing, rekreasi, dan mereka bisa senang itu susah, Ustadz. Gimana kalau antum itu datang ke sana gitu? Oh ya siap gitu. Tapi ini nggak ada honornya, Ustadz. Oh tidak masalah gitu. Kita akhirnya hari Jumat itu dan sudah 3 tahun ini kita datangkan Ustadz, dan Ustadz itu senang gitu mereka itu. Jadi akhirnya mereka, karena memang ya beliau kalibernya ya apa ya cukup. Kalau di Solo itu cukup bisa menghibur, ada selingan-selingan humor dan lain sebagainya itu. Kalau di dai kita kan belum punya pengalaman sehebat itu gitu. Nah akhirnya mereka senang gitu. Mereka bisa menikmati kajian itu sampai lewat dari setengah jam, 1 jam itu mereka bisa begitu. Itu gitu. Kalau pembagian zakat fitrahnya gimana, bagus? Zakat fitrah ya kita galang untuk penggalangan penyaluran zakat fitrah, kemudian kita bagi. Kalau zakat fitrah nggak sampai ke sana, tapi di lingkungan Solo aja, gitu. Oke, Masya Allah. Kita ingin dengar dakwahnya juga, bagaimana Ustadz Aris ini berdakwah di kalangan para marginal itu, seperti apa? Pengen dengar juga, supaya bagaimana bisa diterima oleh mereka. Gitu ya Ustaz ya. Gitu ya Pak. Ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Jawa, tapi nanti diartikan. Oh, bahasa Jawa diartikan. Atau awal-awalan aja. Awal-awal ya. Ya. Oke. Nggak usah semuanya lah. Nggak usah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana syiratal mustaqim. Siratal ladzina anbiya'i wal mursalina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa wa'adana bi jannatin na'im wa ja'alna min ibadiyal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, saha ibu-ibu, ugi sederek sedaya, monggo kula dherekaken tansah ngaturaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring dumateng kula dalah panjenengan sedaya kathah kenikmatan saha rahmat dumateng kula dalah panjenengan sedaya satemah ing sonten menika kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten Masjid Baitul Qadim ing sanggrahan menika. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya saged lan ugi netepi ajaranipun Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saha sederek sedaya, ing ayat surat Al-Kahfi ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Almal niku menawi dipun artosaken basa Jawanipun niku nggih menika harta benda. Harta benda niku raja brana. Raja brana ugi lare-lare niku zinatul hayatid dunya. Perhiasan niku mas-masan. Mas-masan ning bahasa Jawane, bahasa Indonesianya niku perhiasan. Perhiasan gesang wonten alam donya. Dadosipun almal
wal banun, Raja Brana ugi lari-lari anak-anak niku perhiasan kehidupan di dunia. Niki saya bahasa Indonesia aja ya. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Kenapa itu disebut dengan perhiasan? Karena memang sesuatu yang dibangga-banggakan. Dan itu akan ditampilkan pada acara-acara khusus. Seperti kalau ibu-ibu menampilkan perhiasannya itu ketika dia jagong, ketika dia menghadiri resepsi pernikahan, bukan ketika pada saat rewangan di dapur pakai perhiasan, semua perhiasan dikeluarkan, kan enggak. Tetapi ketika pada saat yang dibanggakan, pertemuan yang memang pertemuan dengan orang-orang yang khusus dalam resepsi pernikahan umpamanya, atau perkumpulan sosialita umpamanya, perkumpulan dengan teman-teman yang memang betul-betul berharga, itu perhiasan itu dipakai dan disimpan di tempat yang memang betul-betul terjaga keamanannya. Nah, sifat harta dan anak-anak itu seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan kebaikan yang kekal, yang tidak lekang dimakan waktu, itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai sebagai pahala, dan lebih baik sebagai harapan. Al-baqiyatus sholihatu itu para ulama menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama sedekah. Sedekah itu adalah kebaikan yang kekal, yang manfaatnya itu tidak saja di dunia, tetapi bisa dibawa ke sampai akhirat. Siapa bilang harta yang kita punya itu tidak bisa kita bawa mati? Bisa, harta yang kita punya itu kita bawa mati, caranya kita sedekahkan. Jadi harta rumah yang kita punya, kendaraan yang kita punya, uang yang kita punya, ketika kita sedekahkan itu nanti akan menjadi harta kita di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tolabul ilmi. Proses tolabul ilmi, baik itu menyampaikan ilmu, kemudian menuntut ilmu, itu adalah kebaikan yang tidak lekang dimakan usia. Rasulullah pernah bersabda, wa matstama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghaziyat umur rahmah wa hafidathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok orang, sekelompok umat itu berkumpul di salah satu rumahnya Allah, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia saling menasihati dengan ayat-ayat Al-Quran, tidaklah mereka akan mendapati 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan diturunkan ketentraman, ketenangan. Jadi orang yang mengaji Al-Quran, kemudian saling membenarkan bacaan Al-Quran, menasihati Al-Quran di masjid, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, sakinah di dalam hatinya. Kemudian wa ghaziyat umur rahmah, mereka akan diberikan rahmat. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari, kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, tapi karena rahmatnya Allah lah kita masuk surga. Nah, salah satu ciri kita mendapatkan rahmat, yaitu kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat. Kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa. Kita dimudahkan untuk bisa bersedekah. Kita dimudahkan untuk melaksanakan haji. Kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini salah satu bentuk tanda-tanda kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membuat kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di masjid, itu adalah salah satu ciri atau tanda bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada kita. Kemudian wahafidot humul malaikah.
mereka itu dijaga sama malaikat. Ciri atau manfaat langsung seseorang yang mendapat penjagaan dari malaikat, pasti dia tidak akan didekati setan. Pasti dia tidak akan bakal kesurupan. Karena dia dijaga sama malaikat. Begitu. Jadi orang yang melakukan kajian di masjid, membaca Al-Quran, saling menasihati, mereka akan mendapatkan penjagaan dari mereka, tidak didekati oleh setan. Kemudian yang paling hebat daripada urusan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di masjid ini adalah dzakarahumullahu fiman indah. Mereka itu disebut Allah kepada semua makhluknya. Jadi dibangga-banggakan Allah. Bagaimana manusia yang dibangga-banggakan Allah itu nasibnya? Pasti dia akan baik di dunia dan di akhiratnya. Karena dia dibangga-banggakan Allah. Ini loh hambaku, ini loh hambaku yang baik. Dia mau membaca kitabku, membaca Al-Quran. Dia mau menasihati saudaranya dengan Al-Quran. Dia mau memperbaiki bacaan saudaranya dengan bacaan Al-Quran. Dibanggakan di tengah-tengah semua umatnya. Dan itu bisa terjadi, Allah membanggakan seseorang yang mengajarkan Al-Quran itu di tengah-tengah manusia dengan media apapun gitu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita jangan putus urusan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Al-Quran itu yang nanti menerangi kubur kita. Maka marilah kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kita baca. Membaca Al-Quran aja sudah ibadah bagi kita. Apalagi kita merenunginya. Apalagi kita mendalaminya. Apalagi kita mengamalkannya. Apalagi kita mengajarkannya. Bahkan nanti kita sampai memperjuangkannya. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai penyampai risalah Islamiyah, kalau ada tutur kata yang salah itu dari saya pribadi, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari terjemahan ya, dalam ceramahnya tadi dalam bahasa Jawa, tapi sudah diterjemahkan. Itu mereka lebih suka ceramahnya dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Jawa sebenarnya. Jadi bahasa Jawa bisa diterima sama mereka. Dan bahasa Jawa itu nanti saya sendiri masih belajar ya, masih belajar di dalam bahasa Jawa yang baik. Cuman saya akali, akalinya itu dengan tembang. Mau dengan tembang saya, Pak? Gimana? Jadi ada tembang yang di dalam mocopat itu yang ada nilai-nilai nasihatnya. Contohnya masalah tembang gambuh ya. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, polah kang kelantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluwarsa katuto, kepatopan dadi awon. Itu terjemahnya. Sekar gambuh ping catur, sekar gambuh yang keempat. Kang cinatur yang dibicarakan, polah kang kelantur, perbuatan yang keliru, tanpa tutur. Perbuatan yang keliru tadi tanpa diberi nasihat, katulo-kutulo katali, senantiasa diulang-ulang terus. Jadi kalau ada orang yang salah, tidak diingatkan, tidak dinasihati, maka dia akan mengulang kesalahannya terus. Katulo-tulo katali, tanpa tutur katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutuh. Kalau kita telat di dalam meluruskannya, kepatuh pandadi awon. Perbuatan yang terus-menerus salah, yang terus-menerus dilakukan itu, kalau tidak dinasihati kemudian tidak diluruskan, itu akan menjadi karakter yang jelek. Gitu. Ini tembang Jawa ini ada nilainya. Seperti contoh anak kita yang masih kecil 2-3 tahun, dia makan pakai tangan kiri, kan nggak boleh nih haram nih. Kalau ini dibiarkan sama orang tuanya, maka makan pakai tangan kiri ini akan menjadi sebuah kebiasaan, karakter, dan nggak tahu kalau ini salah. Maka kita dengan cara menegur, menasihatinya, ini
perintah dari Rasulullah kalau kita makan harus pakai tangan kanan, itu akhirnya anak itu menjadi tahu bahwasanya pakai tangan kiri itu salah dan dia kalau makan harus pakai tangan kanan. Gitu. Oke, Masya Allah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Haris Utama tadi. Oke, kita sebenarnya sudah 1 jam ya. Kepada pemirsa atau pendengar yang ingin tahu nomor teleponnya, mungkin mau tanya-tanya, silakan hubungi Ustadz Haris di 0853 sudah, kemudian 23, kemudian 73, kemudian 7729. 0853 23 73 7729. Terima kasih Ustadz Haris atas bincang-bincangnya tentang Yayasan Indonesia Santun Berdakwah Sukoharjo. Baik, kita akan jumpa lagi pada acara Sahur Bersama Tokoh lainnya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Atep Setiabudi, di sini juga ada Eca, Sabila, kemudian juga Presa dari SMK 4 Bekasi, dan juga Algi, dan tentu saja ada di sini ada Muhammad Fatih Ansori, sekretaris dari Yayasan Indonesia Santun Berdakwah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.